Kita sampai ke bab 3.2.4, yaitu cara sehat puasa di tempat yang siangnya panjang. Jadi di beberapa tempat ya di belahan dunia ini, terutama di negara Eropa dan di kutub utara sekitarnya, itu lama siangnya itu 18 sampai 20 atau 21 jam ya. Jadi kita alhamdulillah ya di Indonesia kita rata-rata menjalani puasa 13 sampai 14 jam. Dan beberapa saudara kita itu puasanya sampai 18 sampai 20 jam ya. Bahkan ya ada yang siangnya itu selama 8 bulan ya, terutama di daerah kutub. Jadi tidak pernah terbenam matahari ya, siangnya 8 bulan. Nah ini cara puasanya bagaimana? Saya rasa ada dari kaum muslimin yang sedang sekolah atau sedang tinggal di negara-negara Eropa, ini cara puasanya bagaimana? Baiklah, untuk daerah yang siangnya sangat panjang di Eropa ya bisa sampai 18 sampai 20 jam. Ini cara puasanya bagaimana? Ya, ada pertanyaan apakah mereka mendapatkan rukhsah ya siangnya terlalu panjang ya membuat lelah, lemah. Jawabannya adalah mereka tetap ya berpuasa sejak dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, karena ini perintah puasa secara umum ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam ya, yaitu waktu fajar. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, idza aqbala al-lailu hahuna wa adbara an-naharu hahuna wa gharabatis syams faqad aftara shaim. Ya, jika telah datang malam hari di sini, kemudian telah siang berlalu, matahari tenggelam, maka ini adalah waktu bagi orang berbuka puasa. Jadi teman-teman ya muslimin yang tinggal di Eropa itu puasa 18 jam ya, 20 jam mereka tetap puasa dari sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ini memberatkan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah Maha tahu ya. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan syariat. Allah Maha tahu dan Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi kalian agama ini kesempitan, kesusahan. Ya, jadi dan ini pun penjelasan para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, mereka tetap berpatokan kepada matahari terbit dan tenggelamnya. Kemudian kalau kita membahas secara kesehatan, apakah berbahaya puasa 18 jam, ya, puasa 20 jam? Jawabannya tidak. Ya, memang ya lebih berat rasa dan mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Ya. Kaum muslimin yang berpuasa di sana. Dan memang ada ya beberapa kaum muslimin yang di sana 18 jam puasa karena mereka mengatakan awalnya saja berat ya, tapi lama-lama setelah terbiasa insya Allah mereka bisa melaksanakan puasa tersebut. Mungkin orang Indonesia yang pernah puasa di Indonesia kemudian ke sana merasa berat, tetapi mereka yang sudah biasa insya Allah dimudahkan. Bagaimana secara kesehatan? Tidak ya, tidak berbahaya, tinggal disesuaikan saja. Misalnya benar-benar memanfaatkan makan dan minum ya selama 4 jam malam atau 5 jam malam ya. Makan makanan bergizi, makan makanan yang bisa menahan lapar, yang seratnya tinggi, minuman susu, kemudian juga sering-sering minum setiap jarak 30 menit, kemudian tetap melakukan aktivitas siangnya agar bisa melupakan lapar dan tentunya istirahat siang ya, qailullah. Ini insya Allah akan memudahkan dan terbukti teman-teman di Eropa bisa menjalankannya. Kemudian juga bagaimana dengan puasa apabila siangnya sepanjang 6 bulan ya, terutama di daerah kutub itu siangnya 6 bulan. Ini bagaimana? Maka ini berpatokan kepada hadits ketika Dajjal akan muncul di hari kiamat. Di mana hadisnya hadis yang panjang ya. Insya Allah nanti bisa membaca di buku ini atau di tempat yang lain, di mana ringkasnya ya arba'una yauman yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajumu'atin wa sairu ayyamihi ka ayyamikum.
Jadi ketika Dajjal turun nanti di akhir zaman, itu ada satu hari seperti setahun. Kemudian hari berikutnya satu hari seperti sebulan, hari berikutnya seperti sepekan, dan hari-hari sisanya seperti hari-hari kita biasa. Jadi lamanya hari seperti setahun. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu bagaimana puasa kita? Ingat ya, lihat Rasulullah SAW, para sahabat yang jadi perhatian pertama kali mendengar fenomena alam yang aneh ini, sehari lamanya 1 tahun, yang mereka perhatikan pertama kali yaitu waktu sholat. Mereka langsung nanya sholat, ya Rasulullah, ya bagaimana sholat kita pada hari itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya uqdur lahu qadrahu, ya, perkirakan waktu sholat saat itu. Jadi bukan artinya para sahabat waktu itu bertanya apakah selama 1 tahun lamanya tetap 5 kali sholat. Jawaban Rasulullah SAW tidak. Tapi kalian tetap sholat 24 jam, tapi kalian perkirakan waktunya. Yang dimana saat itu tentunya ya sholatnya 5 waktu itu siang semuanya. Karena lamanya selama 1 tahun ya, semua sholatnya siang. Tapi diperkirakan waktunya. Dan ini penjelasan Syekh Utsaimin dan sebagainya, sehingga ulama-ulama dahulu itu mengkiaskan bagi yang tinggal di kutub yang siangnya 6 bulan ini, sebagaimana hadis ini, mereka tetap sholat ya, tetapi diperkirakan ya waktu sholatnya selama sehari. Kita lanjutkan di bab selanjutnya dari buku ini tentang olahraga selama Ramadan. Nah ini cukup penting ya. Olahraga selama Ramadan ya, intinya kita jangan sampai bermalas-malasan ya, karena kalau kita bermalas-malasan ya kita akan merasa lemas, merasa sulit ya. Dan juga selama Ramadan ini ya, saya ringkas poinnya aja, intinya ada hadis yang terkenal selama Ramadan ini tentang hadis ya, naum shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah ya. Ini hadisnya dhaif ya, sehingga sebagian orang menjadikan alasan untuk bermalas-malasan. Secara kesehatan justru ya bermalas-malasan, tidur-tiduran, terlalu banyak rebahan selama puasa ini menyebabkan lemah ya, ya, tidak munculnya beberapa hormon-hormon yang membantu aktivitas dan membuat kita ingat terhadap lapar. Berbeda ketika kita aktivitas, kita ya, olahraga, maka lapar itu bisa akan lupa ya bahasa orangnya. Kemudian juga yang paling penting ya ketika puasa Ramadan ya, ada 3 waktu secara umum. Yang pertama ba'da subuh ya, dan olahraganya pun ringan saja ya, jalan cepat. Kemudian sebelum berbuka sore hari, ini bisa puasanya lari ya, bisa ya, atau bermain-main ya, olahraga bermain bola dan sebagainya. Dan juga bisa olahraganya malam hari ya. Ya setelah taraweh ya, yang penting suhunya dijaga, jangan sampai kedinginan dan jangan sampai mandinya dengan air dingin ya. Dan perhatikan juga ya nutrisi, terutama cairan ketika kita olahraga ya. Kita olahraga perbanyak minum terutama di malam hari dan menjelang sebelum sahur ya. Jadi intinya kita tetap olahraga ya. Dan yang paling penting olahraga ini adalah dia olahraganya rutin ya. Bukan setiap sepekan, setiap 2 pekan olahraga langsung capek. Tapi olahraga itu setiap hari ya. Cukup 15-30 menit atau 3-4 kali sepekan. Ya, ini tentang olahraga.